Asyaddil adha, di antara gangguan yang paling berat, adzal qarabah, yaitu gangguan yang datang dari kerabat kita. Min zaujah, apakah dari istri, au ibnin, atau dari anak, au akhin, atau dari saudara kandung, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Wa katsirun minan nas la yahtamilu qalbuhu dzalik. Banyak orang ketika gangguan tersebut dari orang jauh dia bisa menahan, tapi ketika gangguan tersebut yang bikin sakit hati dia adalah orang dekat, istrinya kek, suaminya kek, anaknya kek, kakaknya kek, adiknya kek, dia tidak mampu hatinya untuk menahan itu semua. Kenapa? Lima yarallahu alaihi min huquqin qubilat bidzulmin wa udwan wa isaah. Kenapa? Dia merasa dia sudah berbuat baik sama mereka, ternyata kebaikannya dibalas dengan air tuba. Berat bagi dia. Ini suami saya sudah melayani baik-baik, saya sudah ini, dia hina saya. Dia memperlakukan saya seperti pembantu, dia melakukan saya seperti hewan. Berat hati ini untuk maafkan. Sama seorang suami, saya sudah kerja keras, pontang-panting, sudah banting tulang, banting semuanya, dibanting-banting untuk cari nafkah. Sampai rumah, angkat suara, marah-marah, ngomel-ngomel. Coba divaksin, siapa tahu tidak ngomel lagi. Coba divaksin. Kalau belum masih ngomel lagi, vaksin 3 kali booster ya, siapa tahu berubah. Hati berat, sudah kerja dari pagi sampai sore, pulang-pulang ke rumah, ternyata istrinya malah ngangkat suara. Sulit bagi dia maafkan, hatinya tidak terima. Anaknya, dia sudah biayai, sudah ini, anaknya bandel, menyakiti hatinya, disuruh enggak nurut, hati itu sakit. Ini kata Syekh, ini min asyaddil adza, berat, dan banyak orang hatinya tidak mampu untuk menghadapinya. Ya. Tetapi inilah saatnya Anda mencari pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taghabun, catat ini, Taghabun ayat 14, terutama para suami. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maksudnya apa? Ada istri yang baik membantu kita dalam ketakwaan, ada istri yang terkadang jadi musuh. Apa maksudnya istri jadi musuh? Bukan mengajak berantem, bukan, tapi istri itu menghalangi kita dari ketakwaan. Buat kita sulit belajar karena lagi jengkel sama dia, membuat kita tidak berbakti sama orang tua, kadang-kadang dia nuntut macam-macam. Kita mau bersedekah ditahan-tahan sama dia. Anak-anak juga demikian. Makanya di dalam hadis disebutkan al-waladu majbanah wa mabkhalah. Ya, anak-anak itu mendatangkan penakut dan mendatangkan kepelit. Orang mau berjihad pikir anak enggak jadi jihad. Mau bersedekah mikir anak enggak jadi bersedekah. Ini yang menghalangi kita. Jadi musuh kita menghalangi kita dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian kita jengkel sama mereka? Kalau Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Kalau sampai situ titik tentu orang salah paham. Memang disebut ihtiras dalam istilah tafsir. Kalau seandainya Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian ada musuh, jadi musuh bagi kalian. Di antara anak kalian ada jadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspada. Kalau cuma sampai titik di situ seakan-akan kita disuruh waspada, siap mukul mereka, siap hajar mereka. Ternyata Allah lanjutkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tapi kalau kau maafkan, lapang dada, mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ternyata Allah suruh sabar menghadapi mereka. Ya, itu sifat biasa anak-anak, istri, buat kau lalai dari Allah, itu hal yang biasa. Maka hadapi dengan maafkan. Jadi seorang kalau ternyata di rumahnya istrinya membuat dia marah, istrinya tidak menghargai dia, istrinya angkat suara di hadapan dia, sudahlah maafkan, ini ladang pahala saya. Ya. Saya sudah vaksin kok masih belum berubah, masih sudah anggap ini pahala, ladang argo pahala jalan besar. Kita maafkan orang yang tadi saya kata Syekh Abdul Razak, sulit, banyak orang hatinya tidak kuat menghadapi seperti ini. Kalau orang lain yang bikin masalah sama dia maafkan, tenang aja. Kayaknya nggak ada hubungan, tapi ini saya sudah baikin, sudah berkorban cari nafkah setengah mati, tidak menghargai, sakit hati. Sama istri juga demikian, sudah ngelayani suaminya, sudah ada kerja, suaminya datang, kenapa masih kotor, masih ini, padahal dia kerja tidak berhenti. Suaminya ngomel-ngomel, tidak sediakan membantu, disuruh kerja, kayaknya istrinya jadi babu ya. Tapi maafkan. Ini saat kita untuk mencapai derajat ihsan. Makanya saya bilang maafkan ini sulit, kenapa? Karena justru kita baru bisa mempraktekannya kalau kita dizalimi. Lebih sakit hati lagi kalau yang menzalimi orang terdekat, yang harusnya kita berharap dia berikan kebaikan malah balas dengan keburukan. Itu sangat sulit. Tapi situlah pahalanya sangat besar. Situlah pahalanya sangat besar.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an Muadz bin Anas al-Juhani an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunafidhahu, da'allahu azza wa jalla rusul khalaiq yaumil qiyamah ta yukhayyirahu minal huril aini ma syaa." Hadis riwayat Abu Daud dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi, siapa yang meredam amarahnya. Kadzmul ghaidh itu maksudnya seperti air sudah penuh mau meluber, ditutup segera, ditahan. Kalau sedikit lagi ngeluber. Jadi kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun, tinggal ditumpahkan. Siapa yang menahan amarah dalam kondisi demikian, padahal dia mampu untuk melampiaskan, dia meredam amarah karena Allah, tak kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada siapa saja yang dia mampu untuk melampiaskan, maka balasannya apa? Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak, sampai Allah menyuruh dia, di hadapan banyak orang, Allah bikin dia tenar, populer. Semua orang lihat dia. Kenapa? Gara-gara dia memaafkan. Sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Ya. Sampai Allah buat dia milih bidadari mana yang dia sukai. Maka antum ingat hadis ini. Kalau keluarga yang bikin marah, ingat hadis ini. Ya sudah, senyum-senyum aja sudah. Sabar. Ya, Mas, kamu kok enggak marah, Mas? Iya, karena Rasulullah bersabda, siapa yang bersabar akan diberikan bidadari yang dia pilih ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala.